Adapun daripada dosa apa namanya maulid bulan seperti kita ini yang kita selalu bawakan, selalu lakukan di setiap awal bulan di majlis awal ini, yang tidak lain tujuannya supaya kita ingat terus akan baginda Rasulullah SAW. Ada beberapa cara yang memang, tapi inilah cara kita supaya kita selalu ingat baginda Rasulullah SAW dengan harapan baginda juga ingat sama kita. Insya Allah di akhirat kita akan berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Itu yang harapan kita. Dan insya Allah Allah berkenan kita mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Kita nggak tahu amalan kita gimana. Kita nggak tahu amalan kita baik, cukup tidak buat melewati daripada yang akhir tadi, daripada melewati daripada sidangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu di majlis ini kita berharap semoga Allah memperkenalkan syafaat baginda kekasihnya Rasulullah SAW, Nabi Allah Muhammad SAW kepada kita semua. Amin. Ala kulli hal daripada semuanya itu kita berterima kasih kepada guru-guru kita yang telah mengarang daripada maulid Sintuturar, yaitu Al-Imam Al-Habib Al-Muhammad Al-Habsyi rahimahullah, yang itu sangat berguna bagi kita, dan juga para guru-guru kita, baik itu dari kalangan habaib maupun daripada kalangan azam. Beda antara Arab dan azam adalah Arab ya orang Arab, ya Arab yang berbahasa Arab disebut orang Arab. Akhirnya dipersempit menjadi orang Quraisy Arab. Akhirnya dipersempit lagi sekarang menjadi Dzurriyyah Rasulullah. Begitu tadi. Dan azam itu maknanya diperluas dan memang luas kecuali orang yang berbahasa Arab. Ya, kecuali orang Arab. Ya tentu ada bedanya gitu kan. Azam dan Arab. Ya, kalau Arab adalah orang yang memang wahyu itu diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, azam nggak ada wahyu Allah dalam Al-Quran Al-Karim diturunkan dalam bahasa azam. Jadi azam itu di luar Arab, baik itu sukunya, baik itu bahasanya. Ya, kalau dibilang jadi apa azam? Ya azam berarti bukan orang Arab. Ya. Ada orang Arab tapi nggak bahasa Arab, termasuk azam. Ya, Arab. Ya, makanya Rasulullah sebut Arabi wal azami, Nabi untuk orang Arab dan orang azam, orang yang di luar orang Arab. Ala kulli hal, ada lagi nih selentingan, ada lagi kasus, ada lagi persoalan yang akhirnya dibesar-besarkan. Ya wallahu a'lam bishawab, mengenai apa yang kita telah ketahui sama-sama, yaitu pertentangan antara benar atau tidaknya bahwa yang kita sebut tadi guru-guru kita, ya, para habaib itu adalah Dzurriyyah Rasul. Kan begitu adanya, ya. Kita nggak mau masuk dalam percekcokan ini, nggak mau. Kita nggak mau masuk dalam percekcokan ini, dan khususnya para jemaah Al-Fatih jangan sampai masuk ke dalam percekcokan ini. Kita nggak punya ilmunya, paham? Kita nggak punya ilmu. Ini masalah garis keturunan. Kalau ada yang menentang karena ada nih apa namanya dengan dasar kitab ini, dengan dasar ya pemikiran ini, itu menurut mereka boleh saja mereka menjadi benar, tapi kita nggak mau masuk ke dalam
percekcokan ini. Bagaimanapun, dikala benar, dikala tidak pun, mereka adalah guru-guru kita. Klan Ba'alawi, kenapa Anda bilang klan? Ini emang benar. Klan itu termasuk dalam Panji. Ya, yang namanya klan itu Panji. Panji Ba'alawi itu yang dinisbahkan kepada keturunan daripada Al-Muhajir bin Ahmad bin Isa. Ya. Bila mana benar, alhamdulillah, memang kita yakini demikian adanya, bahwa mereka adalah termasuk keturunan daripada baginda Rasulullah SAW melalui Sayyidina Ubaidillah. Ya. Bila mereka salah, perhatikan. Bila mereka yang mempercekcokan itu benar bahwa mereka salah, mereka terputus daripada nasabnya, ya, dan mereka tidaklah menjadi juriyah Rasulullah, tidak ada urusan sama kita. Toh mereka guru-guru kita. Takzim kita bukan semata kepada karena mereka juriyah Rasul, bukan. Takzim kita kepada mereka karena mereka adalah guru. Mereka adalah yang meneruskan ilmunya baginda Rasulullah SAW kepada kita. Antum baru saja melaksanakan daripada Maulid yang berdasarkan daripada kitab Sintul Nur. Siapa yang Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, termasuk klan Ba'alawi, ya, termasuk klan Ba'alawi. Apa yang kita baca doa pagi sore, ya, Wirdul-Latif, siapa yang ngarang? Syekh Abdullah Al-Haddad, termasuk klan Ba'alawi. Zikir la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, itu siapa? Zikir apa zaman Jalalah? Siapa yang mengupakan? Al-Haddad, Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kita pakai semuanya. Ratib, ada Ratibul Atas, ya, Syekh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Lalu ada juga muridnya Syekh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ya. Itu mereka daripada klan Ba'alawi semua. Ya, masa kita berkhianat kepada guru-guru kita, walaupun mereka akhirnya salah, enggak menjadikan kita hilang rasa takjub kita kepada mereka semua. Insya Allah memang benar adanya mereka daripada juriyah Rasulullah SAW. Dan mengenai yang azam, guru-guru kita yang bukan juriyah, kiai-kiai kita, baik ustazila kita, ya, para syekh-syekh kita, semua yang bukan dari golongan daripada abaid, mereka juga guru-guru kita. Mereka juga harus kita hormati, dan bahkan memang begitu adanya harus dan patut kita hormati. Kita belajar bukan daripada klan Ba'alawi saja. Kita belajar juga daripada mereka, guru-guru kita yang di luar daripada klan Ba'alawi. Ya. Jadi hormat kita bukan karena mereka, oh mereka adalah habaib, karena mereka ada klan Ba'alawi, mereka ada terjun Rasulullah. Yang ini bukan kita kurang hormat, enggak. Dosa ente. Yang ngajarin alif bata ente siapa? Ya. Yang ngajarin sholat ente siapa? Yang ngajarin fikih ente siapa? Itu adalah guru-guru kita nggak pandang tuh mereka daripada klan Ba'alawi atau bukan, kita nggak pandang. Yang penting mereka telah meneruskan ilmunya daripada baginda Rasulullah SAW. Itu patut kita junjung martabat dan harkat mereka. Ya, jangan sampai kita ikut campur dalam percekcokan ini. Sekali lagi, ya, siapapun mereka, baik itu klan Ba'alawi maupun Azam, mereka bukanlah menjadikan kita
menaruh rasa kurang daripada tajibkan pada mereka. Mereka adalah semua guru-guru kita. Yang penting bagaimana caranya antum bisa dekat sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang penting. Percuma ente dekat sama habaib, dekat sama siapapun, tapi akhirnya ente menjauhkan diri ente daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena kurang menjalankan daripada apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Satu aja deh, satu. Apa yang nggak pernah baginda tinggalkan seumur hidup baginda? Apa yang nggak pernah tinggalkan? Selalu dijalanin apaan? Apaan? Yang nggak pernah ditinggalin seumur hidup sampai mati pun nggak pernah ditinggalin apaan? Sholat. Nah, ente ngaku pecinta habaib, ente ngaku tajim sama kiai, tapi sholatnya masih jangan. Bagaimana ente mau deket sama baginda Rasulullah SAW? Satu aja nggak pernah ditinggalin, satu nggak pernah ditinggalin sama Rasulullah SAW, yaitu sholat. Nggak pernah beliau tinggalkan. Dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan perang berkecamuk, kalau waktunya sholat. Iya, waktunya sholat. Nggak pernah ditinggalin sama baginda. Satu aja deh kita ikutin yang itu, satu aja ikutin yang itu. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan duka, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan kejepit sekalipun, terhimpit suatu masalah, jangan pernah tinggalin sholat. Karena kenapa? Bainar rajul wal kufr tarkus sholat, kata Rasulullah. Bedanya antara seseorang muslim, orang yang beriman, dengan orang yang kafir adalah meninggalkan sholat. Kalau orang yang meninggalkan sholat termasuk orang yang kafir. Nah, yang ngomong bukan saya tuh, yang belakang. Bedanya orang Islam sama orang non-Islam adalah sholat. Bedanya orang hidup dan orang mati adalah sholat. Orang mati perlu sholat kan? Orang mati perlu sholat kagak? Ada tanya sekali lagi, orang mati perlu sholat nggak? Disolatin. Berarti kalau orang yang nggak sholat, orang mati. Jadi Anda berhadapan dengan orang hidup, orang mati nih. Perempuan, ingat, jangan mau pacaran sama lelaki yang nggak sholat, sama aja ente pacaran sama mayat. Ingat tuh perempuan, ente pacaran sama lelaki yang nggak sholat, sama aja ente pacaran sama mayat. Bau nggak? Bau, walaupun pakai minyak wangi seabrek-abrek bau, hatinya bau. Makanya jangan tinggalin sholat. Kalau ente tinggalin sholat berarti ente mayat. Ini kan bedanya orang hidup orang mati apa sholat. Orang mati nggak sholat tapi disolatin. Ya. Makanya kalau dulu sama Abah Ane itu, kalau orang nggak sholat, ajan Abah Ane di kupingnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diajakin tuh. Allahu Akbar, Allah, sholat langsung ambil wudhu. Jadi kan diajakin gimana? Sama aja kita udah mau dikurupin tanah, jadi kan? Nah itu. Ya orang kalau nggak sholat harus sama aja mati. Bedanya orang hidup dan orang mati sholat. Nah binatang aja beribadah. Dia disebutkan Al-Quran, gunung dan burung-burung itu beribadah kepada Allah. Mereka bertasbih kepada Allah SWT. Ente binatang atau manusia? Masa ente lebih rendah? Kita nih semua masa lebih rendah daripada binatang?
Cuma bedanya binatang itu nggak punya akal, nggak punya pikiran, dia punya insting aja. Ya, itu yang membedakan kita. Binatang nggak tahu duit, ente tahu duit nggak? Tahu nggak? Tahu. Ya, binatang nggak tahu duit. Sapi lebih milih rumput daripada duit, ya kan? Coba, ente sediain sapi duit 2 miliar, sama rumput 1 gepok, 1 karung, milih yang mana? Milih rumput. Padahal kalau dia punya pikiran, diambil duit, dia beli, dapat berapa karung rumput? 2 miliar. Tapi dia punya otak. Karena kenapa? Sekalipun punya otak, orang punya duit 2 miliar, bahagia nggak? Belum tentu, karena nggak ada otak ini. Hati-hati, duit nggak mendatangkan kebahagiaan karena orang yang megang duit nggak punya ilmunya. Jangan salah, ente kerja mati-matian dapat duit banyak, ya, tapi nggak ada ilmunya. Istilahnya otaknya nggak ada, nggak dipakai. Makanya Al-Quran selalu bilang, ya, apalah ta'qilun, apa yang nggak kalian berpikir. Kalau bahasa kasarnya, ente nggak punya otak. Bahasa kasarnya begitu. Bahasa kasarnya nih. Makanya itu orang yang 2 miliar, kalau nggak ada otaknya, nggak akan guna tuh. Kenapa? Karena dia nggak bisa bagaimana cara menggunakan duit itu dengan baik dan benar. Coba ente kasih orang 2 miliar, ya, bengong aja orangnya. Karena kenapa? Dia nggak tahu bingung diapain. Bengong aja, lama-lama mati. Kepake nggak? Nggak kepake. Tapi kalau dia punya otak, punya ilmunya, dia salurin ke sini, dia bikin ini, bikin itu, akhirnya duitnya berkembang, malah mendapatkan manfaat daripada duitnya itu. Entah itu manfaat dunianya, entah itu manfaat akhiratnya. Itulah pentingnya kita belajar supaya kita berilmu. Nah, bedanya hewan, binatang dengan kita adalah masalah ilmu. Makanya kalau orang yang nggak mau belajar sama aja dengan Anda berhadapan dengan binatang atau dengan manusia? Kalau manusia harus menuntut ilmu jangan dituntut karena ibu nggak punya salah apa-apa. Ya bukan begitu. Ilmu harus dicapai supaya kita dapatkan pemahaman, dapatkan berkah, keberkahan dan karamah, dan kita hidup menjadi mulia. Orang mulia itu karena ilmunya. Karena nggak ada orang yang bodoh mulia. Mana ada? Coba Anda tanya, contohnya siapa orang bodoh mulia? Mana ada? Nggak ada. Semulia-mulianya orang, walaupun dia nggak pernah menuntut daripada pendidikan yang tinggi, tapi dia berilmu sehingga menjadikan akhlak yang baik, itu dia jadi mulia. Pasti akhlak baik itu dicapai dikarenakan ilmu. Nggak ada orang yang akhlaknya baik, tapi ilmunya nggak ada. Ya, karena akhlak itu manifestasi daripada ilmunya. Yang kita kenal dengan adab. Puncaknya daripada ilmu adalah adab. Nah, orang bagaimana mau beradab atau berakhlak tinggi kalau ilmunya nggak ada? Mau untuk ilmu. Mau nggak korbanin waktu untuk menuntut ilmu? Ayo. Kalau kita menuntut ilmu, capek apapun, upayakan. Datang kita untuk menuntut ilmu. Secapek apapun. Karena apa? Ilmu itu bisa jadi nantinya di atas daripada ibadah-ibadah yang lain. Karena ibadah yang lain itu harus berdasarkan ilmu. Sholat nomor 1. Kalau ilmunya nggak ada gimana? Mau sholat? Kemarin udah diajarin takbiratul ihram. Bukan takbiratul ihram, bukan. Ya. Bedanya takbiratul ihram sama takbiratul ihram apa? Ya, bukan takbiratul ihram, takbiratul ihram.
Ya. Nah itu diajari bagaimana penyebutannya, pelafasannya, ya. Terus kapan diwaktukan, di waktunya itu dilakukan. Lalu apa aja setelah itu. Nah itu kan ada ilmunya. Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu. Sholat aja. Sholat aja ya kan. Kayak kebo kalau pagi dibuka kandangnya jalan aja. Ya kan, jalan sampai kepada tujuannya ke sawah. Ya udah sawahnya itu aja. Itu ladangnya itu aja. Tapi waktu dia sore suruh pulang jalannya balik lagi itu lagi. Udah dipikirin sama pemerintah jalannya deket nih, udah dibuat jalannya itu lagi nggak mau pakai jalan yang baru. Kebo sama sapi, ya kan? Bebek biar jalan tegak kayak gimana? Tetap jalannya kan satu-satu. Dibikin pemerintah jalan tegak, tetap jalannya satu-satu. Karena kenapa dia nggak menuntut ilmu? Kalau kebo punya ilmu, ya dia pasti jalan pintas. Ada jalan lebih dekat deh, ya kan? Gitu. Jadi nanti jangan semua disamain dengan kebo, ya. Mereka aja kebo semua, ya hewan-hewan, burung-burung sekalipun itu beribadah kepada Allah dengan bertasbih kepada Subhanallah. Kata Rasulullah, nanti jangan menghina suara kodok. Jadi kan ada yang jelek. Itu suka ngikut-ngikutin hina kan. Padahal itu lagi bertasbih kata Rasulullah. Benar ini ada hadis nih. Kodok kalau yang begitu, wah macam-macam barang. Itu yang hina. Itu mereka lagi bertasbih. Itu orang lagi bertasbih dihina udah. Ya, itu dapat kacau. Kodok terkala kodok. Ya, jadi mulai dari sini mau enggak lepas dari sholat. Ayo, kalau ente lepas dari sholat berarti ente ya, kalau ente nggak musuh ibu berarti ente binatang. Pilih yang mana? Manusia apa mayat? Manusia hidup apa manusia mati? Manusia apa mayat? Apa hewan? Pilih di antara itu. Pilihan ada di tangan Anda. Ya. Kalau Anda pilih yang manusia sejati, yaitu manusia yang benar-benar hidup, baik ketika telah mati dia masih hidup, maupun dia hidup bukanlah termasuk golongan binatang. Pilih yang mana ini? Harus ya? Ya iya, makanya harus sholat, jangan tinggalin. Nah kalau sholat harus nuntut ilmu. Oh enggak, setiap Selasa malam Rabu datang sebentar aja. Mulainya tergantung ente. Kita kan nungguin. Jadi kita nungguin aja. Sampai jam 11 belum ada yang datang, ya udah deh kita mulai. Akhirnya selesai jam 3 pagi. Padahal kalau habis isya udah datang, di jam 9 udah kelar. Ya kan? Jam 2 udah kelar. Kalau habis isya nih udah datang nih, langsung mulai deh. Pulang dari masjid, mulai lagi. Jam 9 udah kelar. Jadi kan udah enak, ngapain, tidur, besok sekolah, besok kerja, ya kan. Nah kalau ini mulainya jam 10, ya kelarnya jam 3. Ya kan, begitu, itu tergantung. Pilihan ada di tangan Anda. Untungnya apa sih Pak Haji? Datang tahajud? Ya untungnya ente mati dulu. Ente mati dulu baru tahu untungnya. Ya kalau belum mati belum tahu. Mau nggak mati dulu? Ntar hidup lagi. Nah, cuman Anda nggak jamin bisa hidup lagi. Cuman harus mati dulu biar tahu. Cuman Anda nggak jamin hidup lagi. Kalau Anda bisa jamin kalau ente mati, ente tahu apa namanya manfaat tadi. Tapi ente nggak bisa jamin ente bisa hidup lagi. Gitu. Tapi sebelum itu kita yakini bahwa semua itu mendatangkan manfaat sebagaimana bagi Rasulullah. Kalau kita duduk di majelis, pertama dosa kita diampuni. Ya, dosa kita diampuni. Kita sebagaimana sholat orang yang sholat 1000.
Jadi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut-sebut oleh para malaikat di sana. Allah menyebut kita di hadapan para malaikat, dan malaikat menyebut kita semua sebagai orang-orang yang mulia. Mau nggak begitu? Itu lebih baik disebut sama orang lain, tapi sama malaikat. Itu lebih baik dimuliakan sama orang lain, tapi sama Allah. Nah, gitu. Akhirnya walhasil datang ke ta'lim. Kan yang penting datang, datangnya ujungnya doang, nggak boleh juga. Ya, bener dapat dari pelita tapi nggak dapat fadilahnya, keutamaannya itu ilmu. Datangnya ujungnya doang, udah orang mau assalamualaikum udah datang. Nggak boleh. Ya. Boleh gitu Sam. Emang sih ada yang Ada nih. masih ada? Orang sana. Salah. Nggak boleh. Itu mau bohong nggak boleh. Ya, boleh. Jangan dijadikan ini sesuatu itu akhirnya menjadikan kita mudah. Ya, yang baik nggak boleh dijadikan kita akhirnya jadi mudah buat kita. Ya begitu aja. Sekali lagi masalah tadi persengketaan yang terjadi antara klan Alawiyin dengan mereka orang-orang di luar itu, kita jangan takut. Karena satu yang bagi Rasulullah pesan kepada kita semua, hati-hati ente masuk ke dalam jurang kuburan, kata kita. Apa itu? Ada dua hal yang bisa memasukkan ente ke dalam jurang kuburan. Yang pertama, nishadun al-mayit, nangisin mayat, nangisin mayat. Ente ada misalnya siapa yang meninggal, ente nangis, guru-guru aku dipukul-pukul tuh mayat nggak boleh. Tuh, stop itu. Ada tuh sampai mayat dipukul-pukulin ada itu. Tapi sedih kehilangan ya, tapi gitu. Nggak tahu dia punya salah apa tuh mayat, nggak tahu. Nggak boleh tuh. Mukul aja nggak boleh, nangis aja nggak boleh, apalagi mukul gitu. Nangis sampai gurung-gurungan sampai gali-gali tanah itu kan nggak boleh. Glosor-glosor nggak boleh. Biasa aja nangis sedih. Itu nggak boleh. Takutnya nanti jadi kufur. Nggak percaya sama kodratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Takdirnya Allah nggak percaya. Yang kedua apa? Aqtalun bin nasab, kata Rasulullah. Mencela keturunan, baik keturunan kita sendiri maupun keturunan orang lain. Makanya saya bilang, ente jangan bercampur deh, ente gak tahu ilmunya. Kita gak bercampur, kita gak tahu ilmunya. Kalau ternyata itu benar, kita udah nyela nasabnya dia. Ya, kita udah nyela nasabnya dia. Dan nasab siapapun, ente keturunan ini, ente gak boleh nyela. Dan ente jangan bangga juga sama nasab ente. Jangan mentang-mentang ente keturunan Fir'aun, aneh keturunan Fir'aun. Ente keturunan siapa? Aneh keturunan Fir'aun. Jadi gitu Jar. Enggak boleh juga begitu. Fir'aun terkenal loh. Kitab ada namanya semua. Fir'aun. Ya, kita kenal nggak? Kenal. Dari ujung barat ke ujung timur tahu Fir'aun. Hanya keturunan Fir'aun. Nanti siapa? Oh gitu. Ini baru keturunan raja Jawa ya. Nanti raja pun. Bukan raja kacau gitu. Jadi juga jangan ente juga merasa hina dengan keturunan ente. Misalnya ente malu bapak ente begitu, jadi ente nggak mengakuin, nggak boleh dosa. Ya. Misalnya ada daripada maaf atas ente itu, ya sesepuh ente itu orang yang nggak benar misalnya, terus ente malu, nggak boleh, akuin aja, nggak boleh nggak diakuin, akuin aja kalau memang itu laki kita, kalau memang itu buyut kita akuin. Yang penting ente bener nggak sekarang, begitu. Karena Allah memandang seorang itu bukan daripada keturunan, pakaiannya, hartanya, tapi melainkan daripada
Takwa ini kepada Allah ya. Jadi jangan sekali-kali menghinakan nasab. Ya, atau mungkin nasab, menghinakan juga jelekan nasab, baik itu nasab kita sendiri maupun nasab orang lainnya. Dosa. Begitu ya? Baik. Demikian adanya segala kekurangannya ya. Al-Fatihah mohon maaf dan ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mewujudkan daripada majelis ini untuk terutama dalam Maulid ini, juga kepada orang-orang yang telah membantu dan bekerja sama atau hatinya cenderung kepada majelis dan maulid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mereka yang dimaksud daripada orang-orang itu adalah untuk menyambung daripada pahala kepada mereka, keluarga mereka, baik orang tua maupun anak-anak maupun keluarga mereka yang telah meninggal dunia, tersambung, dan Allah berikan sambungannya itu, berikan Allah nikmat kepada mereka-mereka yang telah itu pada orang meninggal dunia, dimaafkan atas segala kesalahan mereka, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La hajna wa la nusalli ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang udah masuk mulai bulan Dzulqa'dah. Ya. Sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah. Sekarang bulan 11, Dzulhijjah bulan 12. Ya, bukan Desember. Kalau bulan 12 itu Desember. Enggak, bulan 12 kita Dzulhijjah. Dzulqa'dah bulan 11. Ya. Dzulhijjah itu awalnya tanggal berapa ya, enggak tahu deh kalau masih ini. Harinya apa? Jadi tanggal 1 Dzulhijjah itu mulai. Ya. Emang ada yang berpendapat ini khusus untuk yang kurban aja yang mau berkurban, tapi enggak lah. Kita niatin, ya kita belum punya duit, ya kita niat berkurban harus ada. Sebagaimana kita niat haji, ya. Saya belum punya duit Pak Haji, niat dulu aja, niat dulu. Berarti sholat niat dulu boleh dong? Beko namanya. Iya salam. Ini beda gitu. Sholat nggak perlu duit juga bisa. Beda nih. Ada ketinggian ilmu ini, ketinggian orang tinggian. Ada bilang haji belum melaksanakan dulu, niatin dulu nggak apa-apa. Sholat niat dulu, udah niat dulu aja haji. Sholatnya kagak, astagfirullahaladzim. Orang ketinggian ilmu udah tinggi malah dia bilang. Ya itu dia tuh. Ya begitu. Jadi kalau ente haji niat dulu. Ya Allah, saya niat haji. Ya kapan waktu kau mau berangkatkan saya, ya saya terima. Ya tapi orang kaya punya pada haji belum tentu. Orang banyak duit udah haji belum tentu. Banyak orang kaya, ya, yang nggak haji banyak. Makanya hati-hati Allah panggil saya Allah labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Mau masuk ini talbiyah itu. Insyaallah Allah catat kita sebagai yufur rahman, tamunya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kayak haji. Kalau haji masalah duit, banyak orang kaya yang nggak pergi haji. Kalau haji masalah transportasi, banyak orang penduduk Mekah sendiri belum haji. Ya, ini haji ini masalah ente dicatat atau enggak sebagai tamunya Allah. Makanya ya Allah catat saya Allah. Nih malam ini lihatin nanti, catat saya, catat orang tua saya. Kalau udah meninggal gimana? Ente dulu berangkat, yang penting ente berangkat haji. Kalau ente udah berangkat haji, gugur kewajiban ente dalam rukun Islam. Cuma sekali aja, gugur. Lalu tahun berikutnya ente mau badalin nih, atau ente punya duit lebih nih. Apa soalnya ente haji panggil orang mungkin, ente haji udah haji belum? Udah. Sekarang tahun ini ente hajiin buat kedua orang tuanya. Panggil bayar nih. Apa-apa pada ente orang tua ente udah meninggal, udah haji.
karena ente badalin soalnya. Yang badal orang lain nggak apa-apa, yang penting orang lain itu udah pernah haji. Ingat kalau badal haji, khusus badal haji dia udah pernah haji. Kalau dia belum pernah haji nggak sah. Itu badal umroh juga begitu. Kalau dia pernah umroh dulu, ya masa dipentingkan orang dulu, baru dirinya sendiri belum pernah. Itu ya. Makanya itu dulu itu sekarang. Nih dalam hati, ya Allah, panggil saya, catat saya ke dalam tabung. Kapan aja engkau mau panggil saya? Tuh, mau nggak? Iya. Mau, bener, mau nabung. Ya kalau enggak menuntut ilmu, ya banyak orang yang ilmunya bagus, ya. Akhirnya dia melaksanakan ibadah, nggak punya duit, tahu ada yang berangkatin, iya kan? Ada yang berangkatin ya, nggak punya duit ada yang berangkatin, begitu. Ya makanya ente ingat ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Ente persafin semuanya, ente bayarin tuh Ka'bah, liatin fotonya, nangis ente. Nih bulan-bulan ini. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمتك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Ente lihat bangunan kuat warna hitam diselimutin kain ikat, tingginya itu sekitar 3 meter 4 meter, lebarnya 9 meter kira-kira. Nangis ente. Selama ini ente ngadep tuh bangunan, selama ini kita sholat ngadep tuh bangunan, sekarang ada di depan ente dengan pintunya, dengan pancuran yang dari emas, dengan di sudutnya ada batu aja bohong ente kalau ente punya iman. Ente udah setiap hari ya Allah, kapan saya bisa berangkat ketemu itu bangunan yang kita sebut Baitullah Ka'bah. Kalau ente nggak nangis, ente tertutup nangis pasti. Selama ini kita sholat nggak ada pintu bangunan, ngadep doang, kita nggak ngadep itu bangunan tapi sebagai arah, ya bersatu gitu. Itu bangunan yang jadi bersatu gitu. Ada di depan kita sholat di depan itu bangunan, masya Allah. Jadi bayangin sekarang, Allah udah bener itu bangunan, kita sholat di situ. Allah, hari kedua itu biasa, sering lihatnya, biasa lagi. Ya begitulah manusia. Awalnya tuh, ya kan kalau kita ketemu perempuan begitu ya, udah masih lagi neng tuh perempuan, udah nikah aja, ya lagi pacaran jatuh, batunya sampai dibuang, itu hancur batu halus, kesantung ceweknya ya, jatuh kesantung lagi pacaran. Ini kan udah nikah coba, ke mata jalan. Gitulah manusia, ya. Itu manusia. Naik motor aku dilapin tuh motor, joknya kan. Ini udah nikah, ya. Belum banyak kok di jalan. Ya begitu manusia. Dia lihat Ka'bah, tahu nangis. Besok tuh balik lagi biasa lagi. Dia main handphone, begitu manusia. Tapi mudah-mudahan kita nggak kayak begitu. Ya, dan kita doakan juga semoga tamu-tamu Allah tahun ini dijadikan selamat, sehat walafiat, diberkahi keberangkatan mereka dan kepulangan mereka, dijadikan mereka haji yang mabrur, dan kita yang di sini semoga Allah catat sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kapan haji Allah berangkatkan kita siap, dan insya Allah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamunya Allah, dan kita dihajikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga umrah, dan semua orang-orang tua kita dan keturunan kita semuanya ala hadin ya wa ala kulli salihah
وعلى نية صالحة وتعلم في أنفسنا وتعلم حاجاتنا فاغفر لنا ذنوبنا يا الله فاغفر لنا ذنوبنا يا رحمن فاغفر لنا ذنوبنا يا رحيم فاهدنا سؤالنا يا غني عن العالمين يا رب العرش العظيم يا رب البيت الكريم